Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, mari sama-sama kita memulai pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan bismillah dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Baik, anak-anak Ibu, kita mulai melanjutkan pelajaran kita yang lalu, yaitu beriman kepada hari akhir ya. Indikator pembelajaran kita menjelaskan makna iman kepada hari akhir, menyebutkan dalil-dalil nakli iman kepada hari akhir, kemudian menjelaskan tanda-tanda kedatangan iman hari akhir dan juga tahapan-tahapan hari akhir. Nah, tahapan-tahapan hari akhir itu ada 8 ya. Ada 8 yang ingin kita jalani lagi dalam setelah kehidupan kita di alam dunia ini. Yang pertama itu yaitu alam kubur, yaitu alam barzah ya. Alam barzah itu adalah ketika manusia meninggal dunia, maka akan berpindah ke alam barzah. Ya, ke alam barzah, maka terputuslah dia dengan apapun yang ada di alam dunia. Itu namanya alam barzah. Nah, di dalam alam barzah itu nanti akan berjumpa dengan 2 orang malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir yang akan menanyai manusia itu, hamba itu di dalam kubur ya, di alam barzah. Nah, setelah alam barzah ini maka ada hari kebangkitan. Nah, hari kebangkitan itu ditandai dengan tiupan sangkakala ya. Ditiupkan sangkakala oleh malaikat Israfil, maka bangkitlah seluruh manusia yang sudah tadi hancur ya pada hari kiamat tadi, yang sudah hancur, yang sudah dimatikan semuanya, maka bangkit lagi makhluk hidup yang ada di dunia tadi. Nah, di situ namanya hari kebangkitan. Kemudian setelah hari kebangkitan itu tahapannya lagi yaitu padang mahsyar. Yaitu padang mahsyar itu yang mana di sana itu ya padang ya, tempat yang sangat luas ya. Oh, padang hamparan. Padang itu kan hamparan yang luas gitu ya. Nah, padang mahsyar itu sangat luas ya, di mana matahari itu berjarak hanya 1 jengkal di atas kepala kita. Bayangkan, jauh aja pun kita sudah kepanasan, apalagi hanya di 1 jengkal di atas kepala kita. Nah, di sini nanti akan ada perbedaan antara orang yang beriman, orang yang beramal soleh dengan orang yang berbuat maksiat. Orang yang beramal soleh selalu aja nggak ada kepanasan. Nah, orang yang selalu berbuat maksiat maka akan kepanasan di padang mahsyar, dan ini lama di situ, bukan sebentar ya, beribu-ribu tahun lamanya di padang mahsyar tersebut kita menjalaninya gitu ya. Kalau dunia ini kan hanya sedikit sekali ya kan. Nah, kemudian setelah itu yaumul mizan, yaitu hari pertimbangan. Nah, disinilah ditimbang amal kebaikan manusia, yang mana yang buruk di situ akan ditimbang ya. Mana ada timbangan Allah ya, mizan namanya. Nah, akan ditimbang yang mana yang lebih berat, apakah kebaikan atau keburukan yang lebih berat. Nah, di sini namanya yaumul mizan ya. Yaumul mizan yaitu hari penimbangan amal baik dan amal buruk manusia. Ya, kemudian yaumul hisab yaitu hari perhitungan ya, hari perhitungan amal. Nah, di sini nanti akan dihitunglah amal-amal manusia, akan ada perhitungan, ada bukunya masing-masing, ada catatannya masing-masing, akan ditanyai, akan ditimbang. Nah, di sini yang kaya akan ditanyai, akan ditimbang kemana aja. Di sini ya dihisap lah, diperhitungkan apa yang sudah kita belanjakan, kemudian dari mana harta kita, kemana kita belanjakan, berapa amal-amalan kita, berapa ibadah kita. Ini dihisap nih, diperhitungkan ya, diperhitungkan. Kemudian ada yang namanya yang ke-6 itu yaitu jembatan Shiratul Mustaqim. Nah, jembatan Shiratul Mustaqim kita juga akan melaluinya ya, yaitu satu jembatan yang harus kita lalui, di mana jembatan Shiratul Mustaqim ini akan nampaklah di sini siapa yang akan terjerumus ke neraka dan siapa yang selamat sampai ke
surga. Nah, jadi ini Shirathul Mustaqim ini jalan yang sangat tipis ya, yang sangat kecil apanya. Kalau dibilang bisa ya seperti rambut dibelah 7 gitu ya, saking halusnya itu jembatan tadi. Nah, itulah yang harus kita lalui. Bagi orang yang beriman, yang beramal soleh, ya itu terasa seperti jalan jembatan biasa aja. Enak melenggang datangnya jalannya ya, selamat sampai ke surga. Nah, bagi orang yang selalu berbuat maksiat, bagi orang yang kafir, maka akan terjerumuslah ke dalam neraka tadi ya. Orang kafir udah langsung aja, nggak ada cerita lagi yang menghitung-hitung gitu ya, udah langsung masuk aja dia ya kan. Nah, jadi inilah tahapan yang keenam yang akan kita lalui nanti di hari akhir ya. Dan ini punya episode yang sangat panjang ya, mulai dari alam kubur sangat panjang. Ya, kita di alam barzah itu sampai ke hari kiamat, ya kan? Nah, kemudian dibangkitkan, kemudian di padang mahsyar juga sangat lama. Kemudian yaumul mizan juga lama ya. Kemudian yaumul hisab. Nah, di sini juga lama, dan bagi yang memang banyak yang diperhitungkan makin lama dia hisabnya. Nah, juga kemudian setelah itu barulah tahu kita kemana, ke surga atau ke neraka ya. Ya kalau kita ke surga itu nikmatnya itu ya, saking nikmatnya tidak ada satu nikmat pun yang di dunia ini yang bisa menyamai nikmatnya di surga. Jika kita masih membayang-bayangkan gini, aduh di surga nanti aku begini, akan ada permadani yang indah, makan ada tempat tidur yang sangat nyaman, empuk, kemudian makanan-makanan ini yang selezat ini, apa yang kita rasakan paling lezat di dunia ini kita bayangkan. Kalau masih sanggup kita membayangkan kenikmatan itu seperti kenikmatan di dunia, itu belum surga. Itu belum surga. Dia lebih berlipat-lipat ganda nikmatnya. Berlipat-lipat ganda lagi ya. Tidak sanggup kita membayangkannya. Kalau masih sanggup berarti itu masih nikmat dunia. Masih yang biasa-biasa aja gitu ya. Saking nikmatnya di surga itu balasan bagi orang yang beriman dan beramal soleh, itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian neraka itu ya tempat balasan bagi orang-orang yang berbuat maksiat ya, tempat orang yang musyrik ya. Nah, itu masuk ke dalam neraka. Neraka itu siksaan yang sangat pedih. Kalau dia api yang sangat berkobar-kobar, yang sangat membara. Sampai kalau kita bisa membandingkan ya, ketika Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga, kemudian dibuang ke bumi ya, maka di sini di bumi ini kan banyak buah-buahan, kemudian banyak binatang-binatang ya, hewan-hewan yang bisa dimakan gitu. Hanya saja semuanya kan masih mentah tuh, mau makan daging kambing masih mentah, jadi kan nggak enak. Nah, kemudian datanglah malaikat Jibril kepada Allah, ya Allah, gimana itu Nabi Adam tuh, dia mau makan tapi makanannya masih mentah semua, minta bagaimana memasaknya gitu. Datang Allah, apa kata Allah? Mintalah kepada malaikat Malik sedikit daripada api neraka. Datang dia malaikat Jibril ke Malik, hai Malik, mintalah bro, sedikit aja api nerakamu itu, mau ku kasih sama si Adam di bumi gitu kan. Itulah bahasa kitanya lah ya kan, kita bahasa kita aja biar enak, biar nggak bosan ya. Mau berapa? Kamu mau minta berapa itu api neraka itu? Sebiji kurma aja katanya. Sebiji kurma. Biji kurma itu semana ya? Kecil dia kan biji kurma. Nah, kalau ku kasih kamu ke biji kurma, dibawa ke bumi, maka semua yang ada di langit dan yang di bumi itu hancur semuanya, meleleh semuanya. Ya, atau malaikat Jibril. Kemudian kalau gitu setengahnya aja, setengah biji kurma aja katanya. Kata malaikat Malik, kalau setengah kurma maka hujan tidak akan turun, kemudian tanah-tanah akan kering semuanya, tidak akan berbuah, pokoknya mengering semuanya, hujan tidak akan pernah turun katanya. Wah, gimana pula, hancur dong nanti dunia ini kan, kalau nggak pernah hujan. Nah, kemudian
dikasih. Jadi semana, ya Allah kayak mana, katanya sama kepada Allah, melapor dia kepada Allah, gimana ya Allah, aku harus minta berapa gitu kan. Mintalah sebiji zarah. Biji zarah itu satuan atom yang terkecil ya, satuan atom yang terkecil. Pergilah dia ke malaikat Malik kembali, mintalah sebiji zarah tadi, api dari neraka itu tadi, dikasihlah sama malaikat Malik tadi. Mau semana lagi kecilnya, udah paling kecil ya, sebesar atom satuan yang paling kecil, dikasihlah oleh malaikat Malik, bawalah ke bumi. Ketika diletakkan itu tadi api yang sebiji zaro itu sebesar atom itu tadi ke bumi, gunung itu meleleh, hancur, meleleh. Kemudian apinya itu semua yang terbakar, mau besi, mau batu, mau apa, semuanya terbakar, meleleh sampai sebelum diletakkan ke bumi, maaf kelewatan, sebelum diletakkan ke bumi itu api yang sebiji zarah tadi itu dicelupkan dulu oleh malaikat Jibril 70 kali ke sungai, 70 sungai yang berbeda sebelum diletakkannya di bumi. Nah, diletakkannya di bumi yang sudah tadi 70 kali ini, di 70 sungai yang berbeda tadi baru letakkan ke bumi. Itu pun meleleh tuh, meleleh, gunung-gunung itu terbakar, kemudian sampai menembus ke bumi itu, api itu tadi, kemudian besi-besi semua terbakar menjadi bara semuanya. Nah, malaikat Jibril itu khawatir, ya jangan-jangan hancur nih bumi nanti. Kemudian diambil lagi itu api tadi, dikembalikan kembali ke neraka. Nah, sisa itulah yang menjadi bara, itulah yang menjadi yang terbakar di bumi tadi, itulah sumber api kita sekarang ini. Bukan dari api neraka, itu nggak jadi, diambil lagi sama malaikat Jibril. Dia takut, khawatir hancur dunia ini kalau dibiarkan gitu aja, terus dia masuk membakar semua bumi itu. Nah, itulah jadi bara-baranya itulah yang menjadi sumber api kita, menjadi magma dia, ya kan. Nah, itulah sumber api yang ada di dunia ini, bukan dari api neraka. Jadi dikembalikan lagi api yang dari neraka tadi. Itu ya, surga dan neraka. Bagaimana dahsyatnya, bagaimana nikmatnya surga yang tidak sanggup kita membayangkan kenikmatannya, dan bagaimana neraka yang tidak sanggup kita membayangkan gimana panasnya. Ya kan? Kita terbakar aja, misalnya ada lilin ya, ada lilin kecil gitu ya. Kita nggak sanggup, tangan kita nggak usah lilin lah, nak. Bekas apa misalnya kita masak gitu ya kan, tempat panasnya apa yang kita masak itu aja tersentuh tangan kita, melepuh tangan kita kan. Nah, itulah panasnya api neraka. Kalau ada yang mau nyoba, silahkan coba-coba. Kalau ada yang takut, beramal soleh lah, hindari berbuat maksiat gitu ya. Mem, saya mau bertanya. Kan tadi Mem bicara soal neraka, Mem. Mungkin ini sedikit keluar dari topik. Saya mau bertanya, iblis kan disiksa di neraka yang notabene-nya api. Apakah iblis merasa sakit jika dia terkena api sementara dia terbuat dari api? Gini, dia akan tetap disiksa ya. Dia akan tetap disiksa, dia akan merasa kesakitan kalau tadi iblis, walaupun dia tercipta dari api. Jadi nggak akan meringankan siksaan iblis tadi. Makanya disiksa dengan masukkan di tempatnya di neraka itu tadi. Awalnya itu iblis itu adalah di surga juga, walaupun dia tercipta dari api, tetapi dikembalikan, dimasukkan ke neraka karena dia itu tidak patuh kepada perintah Allah, disuruh bersujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau bersujud, dia angkuh. Nah, orang yang sombong dia jadi sombong. Jadi tetap merasakan siksa itu walaupun dia tercipta dari api itu juga. Bukan mentang-mentang dia tercipta dari api ketemu api nggak tersiksa ya, dia tetap merasakan siksaan itu gitu ya. Tetap walaupun iblis itu diciptakan dari api, gitu ya nak. Iblis dan semua keturunannya ya, iblis, setan, itu ya, sama seperti juga jin. Jin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, berarti jin juga
harus mengabdi kepada Allah. Berarti jin itu juga harus punya juga ada juga yang berbuat maksiat ya, ada yang berbuat jahat, itu yang suka ganggu-ganggu orang. Nah, ada juga jin yang soleh. Nah, jin yang soleh ini juga seperti kita beribadah ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mau beribadah ya tetap dimasukkan ke, tetap disiksa gitu, walaupun jin itu juga tercipta dari api. Nah, jin itu juga tercipta dari api ya, sama seperti iblis ya. Sama seperti setan ya, diciptakan dari api itu. Baik, kita lanjut ya. Nah, nama-nama surga dan calon penghuninya. Ya, ada 8 ya surga dan penghuninya itu masing-masing ya. Ada yang pertama itu surga Firdaus ya. Surga Firdaus ini surga yang paling tinggi. Ini diciptakan oleh Allah khusus untuk orang-orang yang telah memelihara amanat beserta janjinya. Jadi orang yang amanah ya, orang yang adil ya. Orang yang tidak orang yang tidak mengingkari janjinya. Nah, kemudian surga Adanan ya, surga ini dikhususkan buat orang Muslim yang salah satunya senantiasa bersuci selama hidup di dunia ya. Ini orang-orang yang selalu tidak putus ya wudhunya gitu ya, batal wudhu lagi ya, selalu bersuci dia. Selalu tidak kotor, jadi tidak tapi bukan artinya ketika kita jangan ini ya, jangan sempit ya. Misal kita lagi di perjalanan tiba-tiba batal wudhu, buru-buru langsung berhenti atau gimana, kita tinggal kemudian berwudhu, bukan ya. Senantiasa bersuci itu ketika sudah batal, nanti kalau pas lagi ada waktu yang dia tetap ingin menjaga kesuci ya, dia dalam keadaan suci gitu ya, enggak juga tidak harus kondisional juga gitu. Dia tetap berusaha. Nah, seperti sekarang ini kan misalnya ibu nih habis ini batal wudhu, ibu bersuci, ibu wudhu gitu. Gitu. Tetap berusahalah gitu, berusaha tetap menjaga kesuciannya, tetap berusaha dalam keadaan bersuci gitu ya. Kemudian surga Naim itu dihuni oleh orang-orang yang beriman yang selalu melakukan amal soleh di dunia. Tentunya surga ini dipenuhi oleh kenikmatan yang tidak ada di dunia, yaitu orang-orang yang beramal soleh. Ini ada di dalam Quran, ada dalilnya, nanti kalian lihat sendiri ya. Nanti di psikologi juga ibu masukkan, juga cari di Al-Quran sendiri lebih bagus ya. Kemudian surga ma'wa, yaitu bagi umat yang menahan hawa nafsunya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi gini ya, manusia itu kan diberi oleh Allah itu akal dan nafsu ya. Makanya manusia itu lebih mulia, makhluk yang paling mulia di sisi Allah itu adalah manusia jika mereka itu beriman dan bisa melawan hawa nafsunya, yang menahan hawa nafsunya. Nah, jadi malaikat, mereka kan orang yang selalu beribadah. Kenapa bukan malaikat aja gitu, orang paling mulia gitu ya kan? Ya, malaikat itu hanya diberi oleh Allah akal, tidak diberi nafsu. Ya otomatis nggak akan punya nafsu untuk yang jahat-jahat, hanya akal. Nah, nafsu ini yang membuat orang ingin melakukan hal yang buruk. Sementara malaikat tidak diberi nafsu ya iya, mereka tidak akan membuat kezoliman, tidak akan berbuat kemaksiatan karena nggak ada keinginannya untuk itu, nggak ada keinginan untuk makan semua, tidak ada nafsu, hanya akalnya aja. Jadi ketika manusia yang sudah yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka dia akan lebih tinggi derajatnya dari malaikat. Nah, sebaliknya, jika manusia itu tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka dia lebih rendah dari binatang. Kenapa?
Ya, karena memang binatang itu tidak lebih mulia, karena binatang itu hanya diberi oleh Allah itu nafsu, tidak diberi akal. Berarti manusia yang tidak bisa menahan hawa nafsunya, akalnya tak berfungsi, maka dia sama dengan binatang. Dia masih punya akal tetapi melakukan hal yang buruk. Nah, maka dia lebih hina dari binatang, gitu ya. Tapi kita tinggal memilih, kita mau milih yang menjadi orang yang lebih mulia atau yang lebih hina. Kemudian surga Darussalam, yaitu surga yang dikhususkan bagi surga yang bebas dari hal yang tidak disukai maupun yang kotor, ya. Nggak ada di situ orang-orang yang kotor, yang tadi yang yang malas untuk bersuci, gitu ya. Ada orang yang malas untuk bersuci, bahkan setelah dia lepas halangan, atau setelah, kalau laki-laki dia setelah mimpi basah, ya bahasa istilahnya, dia malas untuk bersuci. Ada. Nah, ini nggak akan ada di surga itu, ya. Tidak suka maupun hal yang tidak disukai maupun yang kotor. Surga ini diberikan kepada orang-orang yang beriman dan beriman pada agama Islam dan juga beramal soleh. Nah, jadi surga Darussalam. Nah, kemudian mukomah, ya, surga mukomah itu adalah yang dihuni oleh orang yang selalu bertaubat, bersyukur, dan tidak pernah berputus asa selama di dunia. Jadi ini, ya, diberikan pada mereka yang selalu bertaubat. Kita disunahkan selalu bertaubat. Jadi setiap hari kita itu istighfar, ya, istighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak melakukan dosa yang besar, apalagi kalau kita melakukan dosa besar, kita wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Taubatan nasuha. Kemudian surga Muqamul Amin. Ini di dalam surga ini terdapat banyak tanaman, ya. Orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah. Kemudian surga Khuldi, yaitu dihuni oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi di surga ini kekal, ya, kekal. Tidak, orang yang sudah masuk ke surga Khuldi ini tidak pindah-pindah posisi lagi, di situ aja dia. Tapi apapun ceritanya, mau dimanapun, tetap sama-sama kita merasakan nikmat, ya, merasakan kenikmatan di surga itu. Apapun yang manapun, tidak ada yang tidak nikmat di dalam surga, gitu, ya. Kemudian neraka, ya, neraka juga ada 8, ya, neraka jahanam. Neraka ini, neraka tingkat pertama diisi oleh kaum Nabi Muhammad yang gemar melakukan dosa, ya, melakukan dosa, tidak mau bertaubat, suka mau banyak melakukan dosa-dosa, mau mencuri, mau merampok, minum, pokoknya suka aja buat dosa, gitu, ya, dosa kecil, dosa besar. Kemudian neraka sa'ir, yaitu yang suka merampas hak anak yatim. Nah, ini juga, ya, suka merampas anak yatim, harta anak yatim, memakan hartanya. Ini biasanya orang-orang yang diberi amanah. Ada yang meninggal anak yatim, kemudian ada hartanya ditinggalkan ayahnya, kemudian dikuasai, artinya dia masih dalam pengawasan keluarganya, entah siapa di antara walinya. Nah, ini hartanya ini tidak amanah, dia dalam pengasuhan anak yatim tadi, dalam pengasuhannya, tetapi dia tidak amanah dalam membelanjakan harta anak yatim tersebut, ya, dipakainya untuk pribadi misalnya atau selainnya. Tetapi jika dibelanjakannya untuk keperluan anak yatim tersebut, tidak mengapa, ya. Kemudian atau dia mengambil sekedarnya saja. Tadi mungkin dia tinggal bersama anak itu, tetapi dia dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan miskin misalnya, kan, kesusahan ekonomi, mereka sama-sama memakan harta peninggalan orang tua dari anak yatim tadi, mereka memakannya sama-sama, tetapi tidak berlebihan, sekedarnya, itu tidak mengapa.
Nah, jadi nggak apa-apa. Oh, ini ada untuk makan sehari-hari, sekalian dia ikut memakannya. Boleh sekedarnya. Nah, tapi tidak untuk keperluan-keperluan yang tidak jelas. Nah, itu ya. Tetapi tetaplah diusahakan agar jangan ikut kita memakannya. Kemudian neraka Hutamah ya, neraka Hutamah ini dihuni oleh umat Yahudi dan semua pengikutnya. Nah, ya. Kemudian neraka Laza ya, neraka ini dihuni oleh iblis, setan ya, atau jin kafir dan manusia yang terbujuk rayuan setan. Nah, ini ya, ini dihuni oleh mereka juga dihuni oleh orang-orang majusi atau penyembah api. Itu orang-orang intinya disembah oleh orang-orang yang musyrik ya. Jin kafir, orang-orang musyrik yang penghuni neraka Laza. Kemudian neraka Sakor. Neraka Sakor ini yaitu orang-orang yang selama hidupnya tidak mengerjakan sholat. Aduh, yang paling ringan itu adalah meninggalkan sholat. Coba kalian rasakan. Ya, ada 5 berapa ya? 4 macam kali 5 macamnya yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Yang paling ringan itu adalah meninggalkan sholat. Yang paling berat itu adalah megang amanah. Terus yang paling jauh adalah masa lalu. Nah, itu ya. Itu. Nah, jadi yang paling ringan itu adalah meninggalkan sholat. Nah, jadi neraka Sakor lah orang-orang yang tidak mengerjakan sholat selama hidupnya. Dan orang-orang yang tidak peduli dengan orang miskin, yang biasa berbicara kotor. Bicara kotor itu bukan bicara, itu ada sampah buang sana, bukan. Bicara kotor itu kalau dibilang apa ya, cakap kotor lah ya. Apa bahasanya? Pokoknya memaki gitu ya, memaki orang gitu. Memaki namanya. Kemudian tidak mempercayai adanya hari kiamat. Ini salah satu rukun iman yang harus kita yang kelima yang harus kita imani. Nah, kemudian neraka jahim yaitu tempat orang-orang yang musyrik ya, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tempat orang musyrik, tadi tempat orang kafir juga ada, tempat orang musyrik juga ada. Nah, kemudian neraka hawiyah yaitu neraka yang dihuni oleh orang-orang kafir, munafik dan pengikut Firaun. Jadi di sini orang munafik itu di neraka hawiyah ya, orang-orang munafik itu ada di neraka hawiyah, juga pengikut Firaun. Kemudian neraka wail. Nah, ini orang-orang yang suka mengurangi timbangan, terus yang suka yang tidak adil dalam berdagang ya, tidak adil dalam berdagang. Kemudian yang tadinya yang dibilang sekilo, ternyata dijualnya itu bilangnya sekilo, ternyata dijualnya 8 ons gitu. Nah, ini namanya pedagang yang culas ya. Culas itu curang ya. Pedagang yang curang, termasuk juga pedagang yang nokoh. Pedagang yang nokoh itu berapa harga bajunya gitu, 100.000, boleh kurang Bu, boleh 50.000, aduh nggak boleh, modalnya aja udah 80, padahal modalnya cuma 70, bohong, jadi nggak boleh ya. Nah, itu namanya curang juga ya, bilang aja belum dapat Bu gitu. Nah, dari modalnya belum bisa kita jual segitu, nggak usah dibilang berapa. Zaman sekarang ini modalnya aja sekian gitu, nggak peduli ya. Nah, ada di dalam surah Al-Mutaffifin ya, wailul mutaffifin ya, orang yang mengurangi timbangan gitu ya. Nah, inilah neraka-neraka yang menunggu orang-orang yang berbuat maksiat selama di dunia. Mem, saya mau bertanya, Mem. Kalau misalnya dia merampas hak anak yatim dan
dia mengurangi timbangan, itu dimasukkan ke neraka mana, Mem? Itu nanti akan itu yang itu tidak bisa kita apa ya, Nak. Ada juga udah dia kafir, udah munafik, udah mengurangi timbangan, udah apa namanya, kemudian dia makan harta anak yatim lagi, kemudian mabuk-mabuk, semua di apanya ya kan, semua diborong ya. Semua maksud itu, gitu ya. Itu kita tidak tahu kemana nanti akan ditempatkan dia. Sementara ini adalah kabar buruk dari ada kan di dalam Al-Quran itu ada kabar baik, ada kabar buruk kan gitu isinya. Kabar baik itu neraka, surga ya, surga, nama-nama surga, kemudian disebutkan siapa-siapa aja. Tapi tidak tertutup kemungkinan. Jadi orang dia udah sholat, kemudian dia juga menjaga kesuciannya, kemudian semua diborongnya ke amal soleh itu. Lalu dia kemana kan gitu. Nah itu kita tidak tahu nanti kemananya. Yang jelas ke surga kan gitu. Juga neraka. Nah, semua diborongnya ini maksiat ini. Lalu dia kemana kan gitu, bingung kemana apa di satu-satu dia ke sini dulu kan? Bukan ya. Nanti akan masuk sendiri dia kemananya masuknya. Nah di sini cuman gambaran yang diberi Allah sesuai yang ada di Al-Quran ya, sesuai yang ada di Al-Quran. Kemudian para ulama membuat satu kesimpulan. Inilah kesimpulannya. Dalam surat ini, misalnya dalam surat Al-Mutaffifin, penghuni neraka itu adalah orang yang mengurangi timbangan. Dibuatlah kesimpulannya gitu. Tapi bisa saja ya kan orang yang mengurangi timbangan dia juga nggak sholat. Apakah dia di neraka wail atau di neraka apa tadi yang tidak sholat? Atau di neraka sakor kan gitu. Itu nanti Allahu a'lam lah kemana tempatnya gitu. Ini adalah berdasarkan yang ada di dalam Al-Quran, kemudian disimpulkan gitu, nak ya. Oke. Ada lagi? Saya, Bu. Nah. Bu, saya pernah dengar cerita misalnya ada orang yang dia nggak ke neraka, dia nggak ke surga, di tengah-tengah. Itu kenapa ya, Bu? Dan gimana dia nanti ditentuinnya mau kemana gitu, Bu? Tidak di neraka, tidak di surga. Tempat kembali itu hanya dua, nak. Neraka dan surga. Kalaupun ada yang tidak di neraka dan tidak di surga, itu mungkin ketika masih proses dalam menjalani yang 8 ini tadi. Yang ini tadi ya, yang ini. Di sini dia. Masih di sini. Pada akhirnya dia tetap ke tempat yang dua, salah satu yang dua, surgakah atau neraka. Itu ya. Misalkan Bu, timbangan kebaikan sama keburukan sama, apakah ada extra time? Timbangan kebaikan, ini ditimbang nih, ya kan? Timbang tadi yaumil mana tadi kita yang? Nah nih, timbang yaumil mizan, kita berada di yaumil mizan, pokoknya sama nih timbangannya. Udah. Habis itu kan kita kehisap lagi perhitungan amal. Ternyata sama ya kan? Kayak mana? Apakah pakai penalti gitu ya kan? Enggak lah, enggak ada lagi penalti di sana. Pasti nanti kemudian sampai di siratul mustaqim. Dia di tengah-tengah. Gimana nih? Gini-gini kan masih bisa seimbang karena amalnya itu tadi sama ya kan, sama timbangannya. Tidak, Allah punya kebijakan. Terus kemana dia? Gitu ya. Syafaat men. Enggak akan ada lagi penaltinya. Itu ada pasti ada apanya? Ada kemana dia kan? Ada juga ada juga yang tapi kan tapi kan memang nggak menutup kemungkinan peluang untuk sama kebaikan sama keburukan memang. Iya, ada. Tapi kan yang punya penentu itu kan tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah akan dia ke surga atau ke neraka, kemana kan gitu. Nah, jadi dalam hisab itu banyak tuh. Ini kebaikannya banyak akan banyak perjalanannya. Apalagi orang-orang yang kaya lama hisabnya.
Harta ini kemana, harta itu kemana. Wah, seorang pemimpin juga sama hisapnya. Hati-hati, apalagi semakin besar kita, maka semakin makin lama perhitungan amal kita. Dan sebaik-baik manusia itu adalah seorang pemimpin yang adil. Gitu. Saking besarnya lah amanah seorang pemimpin. Ya, nggak ada seri gitu. Mungkin ada bagi manusia, tetapi bagi Allah tidak ada. Bagi manusia itu ada. Bisa aja kan sama-sama timbangannya. Tapi bagi Allah tidak ada. Tetap Allah bisa menentukan kemana surga, kemana perginya, ke surga atau ke neraka. Oke ya. Baik, udah lewat kita ini. Tadi destinasiin juga udah lama. Dan ini dia kita juga menghabiskan minggu depan. Kita rame-rame ikut, kita belajar bab nikah. Hadir semua ya. Biasanya tahun-tahun lalu kalau udah bab nikah semangat itu. Semangat. Iya, oke. Oke ya. Minggu depan insya Allah kita ketemu lagi. Ibu berharap banyak pertanyaan karena kalau tidak ditanya kadang nggak ingat menyampaikan. Walaupun nanti ada yang tidak bisa ibu jawab, kita cari sama-sama. Kan nggak semua juga kita ketahui, ibu tahu juga. Pasti punya kekurangan. Jadi berharap rajinlah kalian bertanya apapun kalian tanyakan. Boleh juga kalian tanya di psikologi, boleh juga di WA, boleh juga di Japri. Tapi lebih bagus nanyanya itu di grup. Kenapa? Karena kadang yang Japri itu ke bawah dia nggak nampak. Banyak pesan yang masuk, jadi di bawah-bawah dia kadang nggak nampak. Enak. Oke ya, kita lanjut di Senin depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi